Baru bersama sebentar di Bengkel Kalkulus, kali ini melanjutkan pembahasan buku Purcell, buku Kalkulus edisi yang ke-9. Masih chapter yang 0, tapi kita masuk ke poin 0.4, yaitu tentang persamaan grafik, tetapi saya fokus kepada sifat simetri. Lalu saya juga akan mengambil bahan dari 0.5, yaitu fungsi dan grafiknya, tetapi saya akan fokus kepada fungsi genap dan fungsi ganjil, karena ada kaitannya dengan sifat simetri ini. Nah, untuk mengetahui sifat simetri daripada suatu grafik ya, kita bisa menggunakan transformasi matematik, yaitu pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, lalu sekaligus juga kita lakukan transformasi dengan mengecek simetris terhadap pusat koordinat ya, atau titik asal dengan cara X-nya diganti dengan min X, Y-nya diganti dengan min Y. Ya. Nah, sebenarnya apa yang kita lakukan dalam transformasi ini? Kita coba cek ya. Misalkan ada titik nih, titik 2,3. Waktu saya lakukan yang namanya pencerminan terhadap sumbu Y, perhatikan, ini X-nya 2 jadi min 2. Jadi pencerminan terhadap sumbu Y, X-nya diganti menjadi min X. Ya, prinsipnya begitu ya. Lalu kemudian kalau saya lakukan pencerminan terhadap sumbu X, jadi ini sumbu X ya, menjadi cermin, lalu dari benda ke cermin, jaraknya harus sama, tegak lurus ya. Ini jarak sini ke bayangan juga harus sama panjangnya. Jadi kalau misalnya ini jaraknya adalah 3 satuan, maka dari sini ke sini harus 3 satuan juga. Ya, itu kan namanya cermin begitu ya. Sifat benda dan sifat bayangan relasinya adalah jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Nah, ketika saya cerminkan terhadap sumbu X, sebenarnya apa yang saya lakukan? 3-nya saya ganti dengan min 3. Jadi pencerminan terhadap sumbu Y, ya, itu X-nya diganti min X, pencerminan terhadap sumbu X, Y-nya diganti dengan min Y. Tapi ada satu lagi ya, kita ingin mengecek simetris terhadap titik asal. Nah ya, analoginya ini seperti kita membuat garis ya dari titik asal, tarik ke titik yang kita ketahui, itu kayak ada tanda panah, maka ketika saya lakukan transformasi ini, tanda panah ini dibuat arahnya secara berlawanan. Jadi kalau ini ke kanan atas lawannya maka ke kiri bawah dengan panjang yang sama, maka titik ini min 2,3 ya itu adalah bayangan dari yang saya lakukan tadi ya. Nah, ini pusat transformasi melalui pusat koordinat di mana X-nya diganti dengan min X, Y-nya diganti min Y ya. Nah, kita akan menggunakan tiga metode ini untuk mencari simetri daripada suatu grafik. Nah, sebelumnya saya akan memberikan satu contoh terlebih dahulu ya, yaitu misalkan ada grafik seperti ini. Nah, grafik ini adalah grafik di mana X sama dengan Y kuadrat. Ini bukan fungsi, kenapa? Karena ada satu titik X, dia akan ke titik Y di sini, titik X yang sama, titik Y-nya juga di sini. Berarti satu nilai X dipetakan ke dua nilai Y. Berarti ini bukan fungsi. Ini adalah persamaan matematik yang bisa digambar dengan grafik ya. Jadi waktu kita gambar grafik belum tentu itu fungsi matematik, belum tentu. Tetapi persamaan matematiknya ada ya. Nah, kalau memang demikian ya, kita masih tetap bisa ngecek dia itu simetris apa enggak. Jadi nggak harus suatu fungsi. Tapi nanti kalau untuk fungsi itu ada satu sifat khusus yang akan kita pelajari. Nah, untuk persamaan matematik secara umum, baik fungsi atau bukan fungsi seperti ini bukan fungsi ya, kita bisa lihat bahwa secara common sense ini kan simetris ya. Jadi ini ada atas, ada bawahnya kan sama terus nih, ya kan jaraknya kan. Bentuk atas sama bentuk bawah itu juga mirip, sama ya. Berarti apa? Dia simetris terhadap ini sumbu X. Jadi sumbu X ini seperti garis simetrinya, ya, membagi dua bentuk yang sama. Itu sebabnya ya, nanti kita bisa dengan yakin ketika kita lakukan pencerminan grafik ini terhadap sumbu X, harusnya ini adalah grafik ini lagi, ya, grafik ini sendiri lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ya. Misalkan pertama-tama kita lakukan pencerminan dulu terhadap sumbu Y dengan cara yaitu X-nya diganti dengan min X. Nah, ini X-nya, X sama Y kuadrat, X-nya saja diganti dengan min X, maka ini adalah bayangannya. Setiap titik-titik ini kita lakukan pencerminan terhadap sumbu Y, maka kita dapatkan ini. Ya, ini pencerminan terhadap sumbu Y-nya. Sekarang kita coba lakukan pencerminan terhadap sumbu yang lain, yaitu sumbu X. Dengan cara, ya, yaitu Y-nya diganti dengan min Y. Jadi tadi X sama dengan Y kuadrat, sekarang Y-nya dalamnya diganti dengan min Y.
min Y dikuadrat ternyata X sama Y kuadrat lagi. Berarti kurva yang sama. Berarti pencerminan terhadap sumbu X menghasilkan kurva yang sama lagi. Boleh saya katakan kurva itu simetris terhadap sumbu X. Ya, jadi tadi titik atas nih, di sini ya, dicerminkan terhadap sumbu X, berarti titiknya jadi di bawah. Titik yang di bawah di sini, dicerminkan terhadap sumbu X, jadinya di atas. Ya berarti sama lagi, bolak-balik ya kurva itu lagi. Oke, sekarang kita coba lihat bagaimana kalau saya lakukan transformasi X menjadi min X, Y menjadi min Y. Ternyata kita dapatkan ini. Ya, jadi dia tidak simetris ya terhadap pencerminan sumbu Y, dia juga tidak simetris terhadap pusat koordinat atau titik asal. Nah, sekarang kita coba lakukan mencari kurva yang lain ya. Masih kurva yang mirip, tetapi bedanya adalah apa? Bedanya adalah sekarang adalah fungsi. Kita tahu bahwa yang tadi di sebelah kiri ini bukan fungsi ya. Kenapa? Karena ada satu nilai X yang dipetakan kedua nilai Y. Seperti ini. Y kuadrat sama dengan X. Ya, maka Y sama dengan ternyata ada 2. Positif akar X minus satu lagi Y sama negatif akar X. Berarti ada 2 titik. Ini bukan fungsi. Tapi kalau saya mau ambil yang positifnya saja untuk saya gambarkan, berarti ini nanti bisa menjadi fungsi. Karena saya cuma mengambil yang atasnya saja. Setiap titik-titik pada X dipetakan kepada satu nilai pada Y ya. Dengan begitu memenuhi definisi fungsi. Oke. Atau dengan kata lain misalkan kalau saya kasih satu garis vertikal, dia hanya memotong grafik ini di satu titik saja. Berarti dengan demikian itu adalah fungsi. Itu kalau secara geometris kita cara ngeceknya ya. Nah, sekarang kita coba lihat kalau grafik ini kita lakukan pencerminan ya, transformasi ini. Pertama-tama kita cerminkan terhadap sumbu Y, yaitu dengan cara X-nya diganti dengan min X. Akar X, Y sama akar X, berarti X-nya di dalamnya diganti dengan min X. Jadi Y sama dengan akar min X. Jadi ini. Kita coba juga lakukan pencerminan terhadap sumbu yang lain, yaitu sumbu X ya. Yaitu Y sama akar X, nah Y-nya saya ganti. Ya, Y-nya saya ganti dengan min Y. Akar X tetap ya, ini square root ya, tetap ini akar X ya. Lalu kemudian saya lakukan transformasi dengan X-nya saya ganti dengan min X, Y-nya saya ganti dengan min Y, dapatnya itu. Perhatikan kalau bentuknya seperti ini ya, lakukan transformasi ini dia menjadi arah sebaliknya tetapi melalui titik asal, begini. Tadi ke kanan ya, ini menjadi ke kiri bawah, seperti itu ya. Itu adalah transformasi melalui pusat koordinat ini, X ganti min X, Y-nya diganti dengan min Y. Oke, perhatikan kurva ini dicerminkan terhadap sumbu Y ini, bukan kurva dirinya, berarti tidak simetris terhadap sumbu Y. Kurva ini kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, hasil di bawah. Berarti dia tidak simetris terhadap sumbu X. Sama, kurva ini kalau kita lakukan transformasi ini ya, ternyata dia hasil ini adalah bentuknya di bawah sini. Berarti dia tidak simetris melalui pusat koordinat. Jadi grafik ini tidak simetris terhadap pencerminan maupun terhadap pusat koordinat. Ya. Nah, sekarang kita coba contoh yang lain ya. Kita masuk kepada contoh yang lain. Misalkan ada suatu fungsi ya di mana Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita coba terka terlebih dahulu. Dari gambar saja kita bisa lihat ini kan ada garis sumbu ya, sumbu Y yang membagi ini jadi 2 bentuk yang sama. Jadi kita bisa terka bahwa dia akan simetris terhadap sumbu Y. Jadi kalau saya lakukan pencerminan di mana X saya ganti dengan min X, harusnya kurva itu sendiri. Ya, nah kita coba dulu ya, cek dulu. Pertama-tama saya lakukan pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, ya kan, ketika X-nya ini saya ganti dengan min X dalamnya, ini kan min X di kuadrat ya, Y sama X kuadrat lagi, berarti kurva itu sendiri. Dengan kata lain ya, titik ini saya petakan pencerminan ini di sini kan, saya petakan ke sini. Titik di sini ketika saya cerminkan, maka bayangan di sini. Jadi bolak-balik ya, ini lagi ya, kurva ini lagi. Jadi simetris terhadap sumbu Y. Nah, bagaimana kalau kita lakukan pencerminan terhadap sumbu X, ternyata hasil di bawah ya, dengan cara saya memasukkan Y-nya saya ganti min Y, X-nya tetap tidak berubah, hasilnya bayangan itu di bawah, dan ini tidak simetris terhadap sumbu X ya. Lalu kalau saya lakukan pencerminan terhadap ini ya, saya lakukan transformasi terhadap pusat koordinat itu ya, saya dapat juga hasil di bawah. Saya dapat hasil di bawah. Dengan demikian kurva ini ya, fungsi kuadrat ya, itu tidak simetris terhadap titik asal ya, atau terhadap pusat koordinat.
Kita coba lagi ambil satu contoh lagi yang lain ya, supaya teman-teman bisa dapat lebih lengkap ya. Misalkan di sini ada kurva Y sama dengan X pangkat 3. Fungsi ya, ini fungsi Y sama X pangkat 3, grafiknya seperti itu. Kalau saya transformasi terhadap sumbu Y, ya, di mana X-nya saya ganti dengan min X ya. Jadi ini kan Y sama dengan X pangkat 3 nih ya, Y sama X pangkat 3. Dalamnya X-nya saya ganti dengan min X, jadi Y sama dengan dalam kurung min X, luarnya pangkat 3. Ya, jadi ternyata apa? Ternyata hasilnya adalah ini. Lalu kita coba kalau saya transformasi terhadap sumbu X. Nah, jadinya ini. Ya. Ketika saya lakukan Y-nya saya transformasi menjadi min Y. Ini kan tadi Y sama dengan X pangkat 3 ya. Ini cuma jadi min Y sama X pangkat 3, maka bayangannya ini. Lalu saya lakukan transformasi dengan titik yang satu lagi ya. Dengan pusat koordinat, saya akan dapatkan hasil adalah ini. Jadi ketika X-nya saya ganti dengan min X, jadi ya, kalau kita buka jadi min X pangkat 3, terus Y-nya saya ganti dengan min Y. Ini kan jadi min Y sama dengan minus 1 dikali X pangkat 3. Minusnya kecoret. Ya, jadinya Y sama X pangkat 3 lagi, jadi kurva ini lagi. Maka dengan kata lain, kurva Y sama X pangkat 3 itu simetris terhadap titik asal. Karena saya lakukan transformasi ini, dapatnya adalah kurva ini kembali. Oke, jadi melalui kita mengecek melalui transformasi ini, saya bisa tahu bahwa suatu grafik itu apakah dia simetris terhadap sumbu X, sumbu Y, atau dia simetris melalui titik asal. Nah, bagaimana kalau grafik ini bukan grafik persamaan matematik secara umum, tapi dia adalah fungsi matematik. Tadi kita sudah coba, di sini ada fungsi kuadrat, ini ada fungsi Y sama X pangkat 3 ya. Maka di situ nanti ada sebutan khusus ya. Sebutan khususnya adalah seperti ini. Ketika suatu fungsi di mana X-nya saya ganti dengan min X, berarti saya lagi ngapain? Saya lagi pencerminan terhadap sumbu Y. X-nya diganti dengan min X. Lalu hasilnya ya ternyata adalah fungsi itu sendiri, fx itu sendiri. Maka dengan demikian dia simetris terhadap pencerminan yang saya lakukan, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Karena kalau X-nya saya ganti dengan min X, ya, itu saya lagi melakukan pencerminan terhadap sumbu Y. Dan ternyata hasilnya fungsi itu sendiri. Jadi fungsi ini kita punya sebutan namanya fungsi genap. Jadi fungsi genap adalah fungsi yang dimana X-nya saya ganti dengan min X atau saya lakukan pencerminan terhadap sumbu Y, itu adalah fungsi itu sendiri. Atau dengan kata lain, dia simetris terhadap sumbu Y. Ambil contoh ya, tadi fungsi kuadrat ini ya. Fungsi kuadrat ini kalau tadi saya lakukan yang namanya pencerminan terhadap sumbu Y, perhatikan di sini. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Lalu ketika X-nya saya ganti dengan min X di sini, ya jadi min X dalam kurung kuadrat, saya dapat kurva yang sama. Berarti dia simetris terhadap sumbu Y, ya. Atau ya ketika saya ganti dengan min X, X-nya, saya dapat fungsi itu sendiri. Nah, sebutannya ini adalah fungsi genap, ya, fungsi genap. Tapi ada satu fungsi lagi namanya fungsi ganjil. Ketika saya masukkan X-nya diganti dengan min X atau sama, pencerminan terhadap sumbu Y, ternyata fx-nya itu menjadi minusnya, ya, menjadi minusnya. Maka saya katakan ini adalah fungsi ganjil, ya. Jadi ini ada dua definisi yang penting, ya. Ada kaitannya dengan simetris. Jadi simetris yang tadi ya untuk grafik secara umum, kalau saya terapkan untuk fungsi matematik, saya ambil hanya pencerminan terhadap sumbu Y-nya saja, di mana X-nya diganti dengan min X, maka ketika dia itu simetris, ini saya sebut dia fungsi genap. Ketika dia tidak simetris dan hasilnya adalah minus daripada fungsi itu sendiri, ada minusnya ya, minus daripada fungsi itu sendiri, maka saya katakan fungsi itu adalah fungsi ganjil. Ini penting sekali ya nanti untuk manipulasi matematis, khususnya ketika kita menghitung integral atau menghitung operasi matematik yang sulit. Dengan menggunakan ini, maka operasi nanti akan menjadi lebih mudah. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Tetap tonton video di Bengkel Kalkulus. Salam semangat!